Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Kabar kalian semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalankan kita sudah sampai ke 20 Ramadan 1441 Hijriah. Itu artinya tinggal 10 hari lagi bulan Ramadan akan meninggalkan kita. Ada yang sedih enggak? Akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan ini. Tentu kita sebagai umat muslim sedih karena akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Anak-anak sahabat Mu'adz bin Jabal, sebelum kita bahas terlebih dahulu adalah biografi Amr bin As. Amr bin As, nama lengkapnya adalah Amr bin As bin Wa'il bin Hisham bin Sa'id bin Sahm al-Quraisy as-Sahmi. Nah, beliau ini merupakan dari Bani Saham yang merupakan Bani disegani di Arab. Anak-anak mister yang mister cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Amr bin As ini adalah merupakan sahabat Rasulullah yang cerdas sehingga beliau dijuluki sebagai Al-Mu'dilat. Al-Mu'dilat artinya pemecah masalah yang sangat rumit yang tidak bisa dipecahkan oleh orang cerdas sekalipun. Tetapi Amr bin As ini dijuluki sebagai Al-Mu'dilat tadi. Anak-anak mister yang mister cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Terbukti ketika Amr bin As memeluk atau menjadi orang Islam, ketika beliau menjadi orang Islam 3 bulan, beliau diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai panglima perang ketika itu, yaitu nama perangnya Zatus Salasil. Padahal ketika itu ada sahabat yang lebih mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Zubair. Tetapi Rasulullah SAW memilih Amr bin As sebagai panglima perang ketika itu karena Rasulullah mengetahui kecerdasan Amr bin As. Ayo, siapa yang akan menjadi penerus Amr bin As, seorang khalifah yang cerdas? Anak-anak mister yang mister cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya di perang Zatus Salasil ini umat Islam bisa memenangkan, karena ketika itu ada suku di Madinah yang akan menyerang umat Islam, tetapi Rasulullah mengetahuinya sehingga Amr bin As diutus sebagai panglima perang untuk memerangi suku tersebut, sehingga alhamdulillah umat Islam menang ketika perang itu, yaitu perang Zatus Salasil. Anak-anak mister yang mister cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Amr bin As ini merupakan sahabat Rasulullah SAW yang termasuk agak telat masuk Islam. Beliau masuk Islam pada tahun kira-kira 7 Hijriah setelah penaklukan Fathu Makkah. Khalid bin Walid sebagai panglima perang ketika itu memberi mandat kepada Amr bin As untuk menjadi pimpinan perang di kawasan Palestina. Dulu sebelum dijajah oleh Inggris dan Prancis, Syam ini menjadi satu, yaitu Yordania, Palestina, Syria, seperti itu ya. Tapi setelah
Khalid bin Walid menjadi panglima perang, Amr bin As ditugaskan untuk memimpin panglima perang di Palestina. Adapun sahabat-sahabat yang lain di Yordania dan Syria. Alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dibandingannya sangat jauh. Tapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam dimenangkan oleh Allah. Anak-anak mister yang mister cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah Syam bisa ditaklukkan oleh umat Islam, ketika itu yang menjadi gubernurnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketika Syam sudah ditaklukkan tahun 15 Hijriah, yang menjadi gubernurnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Karena ketika itu juga beliau sebagai pimpinan perang menggantikan Khalid bin Walid. Anak-anak mister yang mister cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Abu Ubaidah bin Jarrah menjadi gubernur Syam ketika itu, maka terjadi penyakit taun yang menyerang di wilayah Amwas, yaitu Palestina. Ada yang berpendapat penyakit taun ini adalah asalnya dari manusia-manusia yang terbunuh ketika terjadi peperangan tersebut. Allahu a'lam. Tapi di sini ketika terjadi wabah taun, kemudian Abu Ubaidah sebagai gubernur menyampaikan suatu pidato di depan umum, yakni di depan masyarakatnya, yang dimana dia berpidato, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna hadzal waj'a, sesungguhnya bala ini adalah rahmatun rabbikum, rahmatun min rabbikum, sesungguhnya penyakit taun ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena orang terdahulu, orang soleh terdahulu, ada juga yang diserang atau ditimpa oleh penyakit taun tersebut. Tidak lama kemudian Abu Ubaidah meninggal. Setelah itu Abu Ubaidah digantikan oleh sahabat ahli Al-Quran, yaitu Mu'az bin Jabal. Mu'az bin Jabal ini dulu merupakan qari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Mu'az bin Jabal juga menyampaikan setelah dilantik jadi gubernur, setelah menggantikan Abu Ubaidah, dia juga menyampaikan pidatonya sama persis seperti yang disampaikan oleh Abu Ubaidah, yaitu ya ayuhan nas, inna hadzal waj'ah rahmatun mir rabbikum, sesungguhnya bala ini adalah, atau penyakit taun ini adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lama kemudian Mu'az bin Jabal ini meninggal juga. Yang duluan meninggal adalah anaknya Abdurrahman bin Mu'az. Habis itu tidak lama kemudian Mu'az bin Jabal juga meninggal. Akhirnya para pembesar di negeri Syam ketika itu memutuskan untuk mengambil alih untuk menjadi gubernur menggantikan Mu'az bin Jabal adalah Amr bin As, yang ketika itu beliau sebagai gubernur Mesir. Beliau sebagai, kalau istilah sekarang, PLT, sebagai pengganti untuk sementara, yaitu Amr bin As. Setelah dilantik menjadi gubernur, Amr bin As juga beri pidato di depan umum. Tapi sedikit beda dengan apa yang disampaikan oleh Abu Ubaidah tadi
dan apa yang disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal tadi menyampaikan sama seperti yang disampaikan oleh Abu Ubaidah, tetapi Amr bin As beda sendiri. Beliau menyampaikan, ya ayuhan nas, inna hadzal waj'u, sesungguhnya bala ini adalah, atau penyakit taun ini adalah, idza waqa'a fa inna ma yasta'ilu ista'alan nar, apabila dia menimpa seseorang maka dia seperti kobaran api. Bayangkan apabila kita membakar kertas, ya, tumpukan kertas, otomatis tumpukan kertas itu akan terbakar semua kecuali kita pisahkan. Kemudian Amr bin As belum mencari solusi di sini, atau belum menyuruh orang-orang untuk berlindung dari penyakit taun ini. Kemudian Amr bin As melanjutkan perkataannya, fatajabbalu minhu fil jibal, maka untuk itu kalian harus naik ke gunung-gunung. Maka ketika itu Amr bin As selesai menyampaikan instruksi tersebut atau perintah tersebut, ada salah satu sahabat Rasulullah SAW, dia merupakan sahabat muhajirin, namanya Abu Wasilah Al-Hudhali. Dia menyanggah Amr bin As, kadzabta ya Mu'az. Amr bin As, wahai Mu'az, engkau berdusta. Qad sahibtu Rasulullah SAW, sungguh aku telah menjadi sahabat Rasulullah sejak dulu, karena dia merupakan kaum muhajirin. Dia beranggapan bahwa ketika terjadi wabah, Rasulullah tidak memerintahkan orang untuk lari ke gunung. Tapi kenapa instruksi dari engkau wahai Amr bin As beda dengan Rasulullah SAW? Sehingga sahabat Abu Wasilah ini berkata kepada Amr bin As, perkataanmu itu seperti keledai saya. Bayangin ya, kita memberi solusi supaya penyakit taun itu reda, tapi sahabat yang satu ini menyanggah Amr bin As. Pada akhirnya Amr bin As tidak memperdulikan perkataan sahabat tadi, Abu Wasilah tadi. Pada akhirnya umat Islam mengikuti instruksi dari Amr bin As. Pada akhirnya umat muslim ketika itu ada yang lari ke gunung, ada yang lari ke lembah-lembah, itu untuk memutuskan mata rantai penyebaran penyakit taun. Akhirnya di dalam riwayat ada yang mengatakan dalam waktu 3 hari penyakit taun di Amwas ini sudah selesai. Ada juga yang meriwayatkan sampai beberapa hari. Yang terpenting social distancing yang pertama dilakukan adalah oleh Amr bin As. Jadi jauh sebelum WHO dibentuk, Amr bin As sebagai orang yang cerdas sudah membentuk untuk memutus tali rantai suatu penyakit yang menular, yaitu fatajabbalu minhu fil jibal, hendaklah kalian lari ke gunung-gunung. Artinya manusia ketika itu suruh memisahkan diri antara satu dengan yang lain, karena ada riwayat penyakit taun di Amwas ketika itu, ketika ada orang yang diserang pagi hari, maka sore harinya dia akan meninggal. Ketika dia diserang pada sore hari, maka di pagi harinya dia akan meninggal. Itu merupakan social distancing pertama yang dicetus oleh Amr bin As. Anak-anak Mister yang Mister cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Mister akhiri, Mister akan simpulkan dari keutamaan Amr bin As. Amr bin As yang pertama adalah seorang yang cerdas, yang dikenal sebagai al-mu'jilat, orang yang memecahkan masalah yang rumit, yang dimana
masalah itu tidak bisa diselesaikan oleh orang cerdas sekalipun. Kemudian sebagai keutamaan beliau juga adalah beliau diangkat sebagai panglima perang oleh Rasulullah SAW, padahal beliau masih baru masuk Islam selama 3 bulan. Padahal ketika itu ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Zubair. Itulah merupakan keutamaan dari Amr bin As. Kemudian juga Amr bin As adalah seorang ahli diplomasi. Itu juga sebagai dari kelebihan dari Amr bin As atau keutamaan beliau. Dan juga beliau sebagai negosiator yang ulung. Ya, beliau negosiator yang ulung di orang-orang Quraisy ketika itu. Anak-anak Mister yang Mister cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga Amr bin As meninggal pada tahun 21 Hijriah. Ketika itu beliau sudah kembali ke Mesir setelah wabah di Taun sudah aman, sudah kembali normal. Sebelum Mister tutup, Mister akan ngasih pertanyaan dulu ya, yaitu ada beberapa pertanyaan interaktif, yaitu bisa dijawab di kolom Facebook, kolom komentar ya. Baik, Mister akan tanya, pada tahun berapakah Amr bin As masuk Islam? Ada yang jawab di sini? Omar bisa jawab mungkin, pada tahun berapa Amr bin As masuk Islam? Kemudian pertanyaan kedua, siapakah gubernur yang digantikan oleh Mu'az bin Jabal? Oke, demikian dari Mister. Mudah-mudahan wabah COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita di bulan Ramadan ini perbanyak doa agar wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari Mister.